Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu yang harus kita tingkatkan terus adalah pemahaman kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk yang harus kita pahami. Di antaranya memahami Al-Quran berdasarkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah menuliskan bukunya dengan judul Asbabun Nuzul Tematik. Ada 700 halaman di dalam buku ini, terbagi ke dalam 20 tema. Tapi kalau disederhanakan mengapa Al-Quran itu diturunkan, mengapa ayat-ayat diturunkan, itu sebabnya ada dua. Dikelompokkan sebabnya ada dua. Yang pertama, karena respon Allah terhadap suatu kejadian. Ada kejadian pada masa Nabi, kejadian itu direspon oleh Allah dengan turunnya ayat. Ini ceritanya banyak. Di antaranya, dulu ada orang Yahudi masuk Islam, tapi ada orang Yahudi belum masuk Islam. Orang Yahudi yang belum masuk Islam tahu kalau seharusnya dia masuk Islam. Tapi dia gengsi untuk masuk Islam itu. Gengsi kenapa? Orang Yahudi itu punya mau yang jadi nabi, jadi rasul sesudah Nabi Isa itu dari kelompok mereka, orang Yahudi. Ternyata yang jadi rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak terima. Padahal di dalam Alkitab seharusnya mereka menerima. Maka orang Yahudi yang belum masuk Islam ini berpesan kepada orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Apa pesannya? Kamu ini kan udah masuk Islam. Iya. Tetaplah kamu di dalam Islam. Ikutilah Muhammad, karena Muhammad itu benar. Bagus nggak nih? Bagus. Tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Itu kan aneh. Maka Allah turunkan ayat 44 dari surat Al-Baqarah. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebajikan sementara kamu lupa pada dirimu sendiri? Kamu suruh orang masuk Islam, lah kamu sendiri enggak. Padahal kamu baca itu Alkitab. Apa kamu tidak berakal? Nah, begitu. Berarti ini orang Yahudi adalah orang yang tidak konsekuen. Nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Nah, ini bisa terjadi pada banyak orang, bukan cuma orang Yahudi.
Bisa jadi terjadi pada seorang bapak di hadapan anaknya. Si bapak nyuruh anaknya belajar. Belajar yang rajin. Bapaknya belajar nggak? Begitu seterusnya. Itu namanya respon Allah terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, karena adanya pertanyaan. Jadi Nabi ditanya, mungkin oleh sahabat, mungkin oleh orang kafir, Nabi ditanya. Yang jawabannya, Nabi menunggu Allah menurunkan ayat. Contoh, dulu ada orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu orang Arab pedalaman, orang Arab pegunungan. Datang menemui Nabi. Lalu dia nanya, "Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Nabi heran tuh dapat pertanyaan begitu, sehingga Nabi membutuhkan penjelasan. Apa maksudnya dia bertanya begitu? Lalu dia menjelaskan, kalau Allah dikatakan jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak supaya Allah dengar. Tapi kalau jawabannya Allah dekat, saya akan berdoa dengan suara yang pelan, dengan suara yang datar. Nabi jadi bingung jawabnya. Bukan gak bisa jawab. Jawabannya ada dua kemungkinan. Allah mau dibilang jauh ya jauh, mau dibilang dekat ya dekat. Maka Allah turunkan ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Allah itu dekat. Masalahnya kita merasa dekat apa tidak dengan Allah. Karena banyak orang tidak merasa dekat dengan Allah, maka ibadah puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita lagi puasa, misalnya pulang jam 2 siang, cuacanya lagi panas, haus, lapar, ternyata di rumah nggak ada siapa-siapa, kita sendirian. Buka kulkas boleh nggak Pak? Lagi puasa boleh buka kulkas? Boleh. Yang benar. Memang siapa yang ngelarang? Tapi berani nggak minum airnya yang dingin, makan buahnya yang segar, padahal nggak ada siapa-siapa? Kita merasa Allah yang mengawasi, Allah yang melihat. Ini luar biasa nih. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, itu mungkin KPK udah nggak perlu, Jaksa Agung udah nggak penting. Begitu Pak. Tapi kan orang tidak merasa diawasi oleh Allah, malah KPK-nya yang orang KPK-nya yang begitu. Allah itu dekat. Uji budak watadai iza da'ani. Aku kabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Jadi kita yakin dari ayat ini bahwa doa itu terkabul.
Ah, saya udah lama Pak Ustadz berdoa, belum juga dikabulkan. Lah emang minta apa? Minta rizki. Emang gak dapat rezeki? Tiap hari bisa makan, tiap hari bisa minum. Emang itu bukan rezeki? Maksudnya sih pengennya yang banyak Pak Ustadz. Yang punya banyak juga dia nggak bisa menikmati semuanya. Bapak punya duit 1 juta di dompet. Terus Bapak masuk ke restoran Padang yang paling enak. Apa tuh Pak restoran Padang yang paling enak? Wah, ada yang bilang sederhana, ada yang bilang pagi sore, ada yang bilang Natrabu, ada yang bilang Garuda. Ini jadi ngomongin warung Padang. Apa yang ada di situ dijejer di meja. Bisa kita bayar nggak tuh? Bisa. Bawa duit 1 juta masa nggak cukup? Makanan semeja. Ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada ayam gulai, ada ayam pop. Ada berapa macam ayam sih? Bisa kita bayar, tapi bisa nggak makan semuanya? Nggak mampu kita. Jadi yang dapat banyak juga dia nggak bisa menikmati semuanya. Kita ini punya keterbatasan dalam menikmati sesuatu. Punya rumah di Jakarta, punya villa di puncak, punya villa di pantai. Bisa nggak menikmati semuanya dalam waktu yang bersamaan? Nggak bisa. Emang badan mau dibelah 3? Nggak bisa kita menikmati semuanya. Ke puncak sebulan sekali aja belum tentu. Padahal punya villa di puncak. Sekalipun bisa sebulan sekali pergi ke puncak, dia juga bosen. Ah, nggak enak di sini, pemandangannya begini-begini aja. Akhirnya apa? Dia punya villa di puncak, tapi cari hotel. Begitu Pak. Jadi orang punya keterbatasan. Dikabulkan. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Nah, itu begitu. Jadi menarik asbabun nuzul kalau mau dipelajari, sebab-sebab turunnya ayat menarik untuk dipelajari karena di situ banyak sekali cerita-cerita. Cerita-cerita mengapa ini ayat diturunkan. Kalau di dekat sini ada Masjid Al-Ikhlas, Komplek Moneter. Saya mengisi pengajian sebulan sekali, habis maghrib sampai isya. Yang dibahas asbabun nuzul itu. Jumat ketiga, nah, gitu. Asbabun nuzul dibahas. Ada 521. Ada 521 latar belakang mengapa ayat itu diturunkan. Itu kalau sebulan sekali berarti berapa tahun tuh? Prabowo udah selesai, ini belum selesai nih. Begitu. Baik, ini sifatnya pengantar. Ada 2 sebab mengapa ayat diturunkan. 1 karena respon Allah terhadap suatu peristiwa. Yang kedua adanya pertanyaan yang dijawab oleh Allah sehingga Nabi menyampaikan jawaban dari Allah itu. Nanti lebih lanjut bisa dibaca bukunya. Baca bukunya. Buku itu dibaca, nggak mesti dibeli. Tapi kalau Bapak mau baca, bagusnya beli dulu. Iya.
Karena kalau minjem suka lupa mulangin. Nah, bahkan bukan lupa mulangin tapi munyain. Nah, Pak, buku saya mana yang tempo hari dipinjem? Kapan saya minjem? Itu yang 2 minggu yang lalu. Lah itu bukannya Bapak ngasih, katanya begitu lah. Baik, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.